kan Cristiano Ronaldo juga ikut menangis ya. Nah, kalau gitu kita pengen tahu nih gimana sih euforianya di Portugal terkait dengan FIFA World Cup 2022. Kita sudah terhubung dengan Kresna Febrianto. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Kresna. Halo, pagi Mas. Kalau di tempat saya ini masih malam ini, masih jam 12 malam, tengah malam. Gak apa-apa ya, begadang dikit ya Mas ya? Iya, aman. Iya. Kemarin ikut nobar Mas, nonton pertandingan antara Portugal dan juga Maroko. Ikut dong, tapi ya sedih nih, makanya pakai baju hitam karena Portugal nggak lolos. Saat itu nontonnya di mana Mas kalau boleh tahu? Aku kemarin, karena kemarin kan sudah 8 besar ya, jadi agak telat sih, karena kemarin janjian sama teman itu ini tiba-tiba terus ketika nyampe ke tempat yang kami mau datangi ternyata udah rame banget, udah penuh. Jadi kami nggak bisa masuk ya, akhirnya nyari warkop gitu. Kalau di Indonesia kafe lah, gitu. Ya. Dan itu rata-rata yang nonton tuh mendukungnya Portugal atau negara lain. Random sih Mas. Kalau yang ini ya, yang apa namanya yang pernah aku datangi itu. Waktu pertandingan sebelumnya ketika Portugal ketemu Swiss tuh, itu kan sebelumnya ada Spain sama Maroko, ya kan? Nah, jadi di tempat itu ya dua supporter itu, terus ketika sudah selesai gantian. Nah, yang temen yang dari Portugal lagi datang, jadi ya banyak sih macem-macem. Ya. Dan saat nonton Maroko lawan Portugal, gimana sih suasananya? Seru banget ya, karena apa ya? Ya itu mungkin bisa dibilang jadi salah satu World Cup yang bersejarah juga kalau menurut aku ya bagi Portugal, karena bintang mereka si CR7 kan itu bisa mungkin kemungkinan ini yang ngejalani pertandingan World Cup-nya yang terakhir, karena usianya juga nggak lagi muda kan, jadi ya banyak banget sih orang-orang di Portugal ini yang berharap sama tuah majesnya CR7 gitu. Jadi ya udah rame banget gitu. Bahkan kan sempat beberapa kali ini ya apa namanya chance-nya, peluang-peluangnya mereka itu kan sampai kena tiang gawang. Jadi ya heboh lah nontonnya. Tapi kalau menurut Mas Kresna sendiri nih, ini kalau saya lihat di artikel banyak yang nyalahin pelatihnya. Kok CR7 malah ditaruh di bangku cadangan sih? Kenapa nggak dari awal? Kalau menurut Mas Kresna gimana? Kalau menurut aku ada dua sisi nih. Jadi apa namanya? Ya memang kalau aku lihat dari apa ya waktu nonton kemarin itu banyak ini pendukung dari Portugal sendiri yang memang sebenarnya pengen si CR7 main dari awal gitu kan. Terus tapi melihat ya kalau secara statistik ya, dan juga memang untuk ininya si Ronaldo kan masih agak kurang tuh di Portugal karena baru nyetak 1 gol kan kemarin kan. Jadi dan si striker yang kemarin yang waktu mencadangkan Ronaldo waktu lawan Swiss itu kan dia langsung hat-trick tuh. Nah, jadi namanya kan sedang naik daun, akhirnya mungkin salah satu itu juga mungkin bisa jadi apa ya, kayak semacam senjata cadangannya si Portugal ketika memang sudah mampet, sudah buntu, akhirnya ya baru CR7 dimainkan. Tapi ya banyak dari mereka yang menyayangkan kenapa CR7 disimpan gitu. Ya jadi banyak juga bilang nih, katanya telat nih dikeluarinnya CR7 ya. Iya betul. Padahal kan juga ketika si Doi masuk kan juga beberapa kali ada peluang ya chance-nya. Tapi memang kipernya udah ini sih top banget ya. Ini kayaknya bakalan naik ini kontraknya, bakalan dikontrak di tempat ini negara apa liga-liga besar ya. Karena kan kalau nggak salah kipernya Maroko itu sekarang main di Sevilla ya. Iya kalau nggak salah sih. Gitu. Dan ini dengan Portugalnya kalah ya, ini kira-kira nextnya ini Mas Kresna ini mau dukung siapa nih? Brazil juga kemarin jadi bulan-bulanan nih di media sosial, banyak banget meme-nya ya. Jadi ini Portugal dengan Brazil jadi bestian ya, karena kan negara ini kan mereka apa ya mirip ya, karena secara bahasa kan juga agak familiar dan juga sama kurang lebih gitu kan. Jadi ya kompak banget nih gugurnya di 8 besar. Kalau aku sih untuk sekarang sejauh ini
iniku favoritku udah pada gugur semua Mas. Jadi ya kemungkinan bakalan dukung siapa ya, Perancis sih kayaknya, seperti yang dipakai jersey-nya sama Mas Stephen nih, Mas Steve ini. Kenapa dukung Prancis kalau boleh tahu? Ini gara-gara lihat saya pakai jersey ini atau ada alasan lain? Enggak. Enggak. Karena aku ini juga lihat dari segi materi pemainnya, ya kan, terus juga dari belakang, dari kiper sampai depan itu sudah pemain-pemain top juga dan komplit lah bisa dibilang ya, walaupun juga ada juga ya ini Argentina yang memang berharap juga dengan tuahnya si Messi kan untuk memenangkan World Cup-nya di tahun ini gitu. Tapi kalau aku sih kemarin yang memang ya favorit aku sih di urutan yang pertama itu dukungnya Brazil, terus yang kedua itu pengennya kalau bisa kemarin tuh pengennya Brazil ketemu Portugal, jadi seru gitu kan. Iya sih, itu pasti. Nah, tapi karena kuat-kuatan dua-duanya ya, udah gugur ya, jadi ya terpaksa pendukung yang lain ini. Iya, kalau gitu. Nah, saya juga pengen tanya nih, ini Mas Kresna nih kalau nobar di sana itu bareng warga luar atau sesama WNI? Aku kemarin sempat nyoba beberapa kali ya, karena kan kita ini lagi winter ya di Portugal Mas. Jadi kebanyakan aku nontonnya di berapa kali gitu di residence aku, di tempat aku tinggal, dan itu sama teman-teman yang dari internasional yang macem-macem lah. Kadang-kadang kalau aku dari pulang kuliah pas memang ada pertandingan aku langsung singgah dulu nonton, terus beberapa kali juga janjian sama teman-teman dari Indonesia, dari yang memang stay di sini, jadi memang ya macem-macem lah gitu. Tapi kita biasanya kalau di Indonesia ya kita kan nonton barengnya itu pakai di layar tancap tuh, di luar, di outdoor. Tapi karena ini ya beralih Piala Dunianya yang biasanya di musim summer, tapi beralih ke Desember kan, jadi akhirnya karena cuaca yang agak-agak dingin, jadi ya kita memilih tempat yang memang tempatnya itu tertutup gitu. Oh, jadi kalau gitu di sana juga ada layar tancap ya, nggak cuma di Indonesia ya? Ada. Aku pernah lihat ini Mas. Ada beberapa kali ya. Aku lihat video yang dari temanku. Mereka itu lagi nonton semacam kayak di hallnya universitas, dan itu bareng rame banget. Ada juga yang aku lihat itu juga bahkan di supermarket. Jadi di dalam supermarketnya itu kayak ada hall, terus kemudian disitulah mereka juga nonton gitu. Oke, jadi keseluruhannya tetap ada ya. Itu mirip-mirip dengan Indonesia ya, pokoknya. Bahkan yang kemarin yang uniknya lagi ketika setelah pertandingan Portugal dengan Maroko itu ada beberapa puluhan orang lah supporternya Maroko itu, mereka lagi seperti kayak merayakan kemenangannya gitu, selebrasi di tengah kota, di balai kotanya gitu. Oke. Tapi kalau boleh di oversimplifikasi nih misalkan ya, ini lebih seru nontonnya kalau di Portugal apa di Indonesia? Gimana ya? Agak-agak ini sih, mirip-mirip banget ya. Kalau setahu aku sejauh ini yang selama ini, karena aku kan juga baru nih, jadi juga baru beberapa bulan tinggal di Portugal. Terus kemudian selama Piala Dunia ini aku lihat mereka juga sangat antusias sekali. Bahkan aku pernah dengar cerita katanya itu waktu ada meeting bersama teman-teman di kantor, terus karena ada pertandingan Portugal jadi meetingnya itu ditunda. Oh, sampai di cancel gitu ya? Iya, gara-gara bela-belain nonton ininya mereka gitu. Lebih enak dong ya. Kalau di sini kan pasti diteleponin bos ya. Deadline bos, deadline. Nggak ada tuh. Mau Piala Dunia, mau tahun baru, deadline ya. Kalau di sini malah kayak semacam ada ininya dari memang ada dari office-nya itu mereka mengkoordinir gitu kan, terus ada nonton ya, mereka yang mau nonton gitu, tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Siap. Gitu. Oke. Mungkin kalau di Indonesia akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia, mungkin kita bakal gitu juga kali ya Mas ya?
Iya, aku harapnya sih itu. Tapi Mas Tip tahu nggak ada negara yang memang belum pernah dikalahkan sama Brazil, belum pernah dikalahkan sama siapa namanya Jerman yang pernah megang mini Piala Dunia ya. Itu negara kita loh, Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya termasuk negara yang hebat loh, hebat banget. Karena belum pernah dikalahkan sama mereka kan. Ya jadi sebenarnya kalau perlu dijajal kali ya. Boleh. Ya udahlah, yang penting kita sabar ya, tunggu next time ya. Dan juga kan nanti ya, ada tapi kan Piala Dunia U20 juga ya. Benar-benar Piala U20 kan itu kita di Indonesia kan. Jadi ya harapannya mungkin next ke depannya generasi yang sekarang atau mungkin nanti yang akan datang itu juga bisa suatu saat lah Indonesia bisa main di Piala Dunia gitu kan. Jadi biar ngerasain juga gimana ininya, euforianya, serunya yang lebih luar biasa dibandingkan kalau kita nonton negara lain yang sedang bertanding gitu. Sedangkan kita aja kalau masih skala yang mungkin di ASEAN, AFF dan sekitarnya itu ketika timnas kita main kan sangat sampai berpuluhan ribu sekali kan yang nonton ke stadion, bahkan sampai di luar stadion pun juga ada layar tancapnya dan sebagainya. Nah, itu kan menunjukkan kalau memang negara kita itu sangat antusias dan berharap kemudian suatu saat nanti negara kita pun, Indonesia pun juga bisa lolos ke Piala Dunia di apa namanya yang timnasnya ya, bukan yang hanya untuk kelompok umurnya gitu. Oke, semoga harapan itu bisa terwujud ya buat seluruh bangsa Indonesia. Amin. Oke, Mas Kresna Febrianto, thank you udah join kita di Voice of Indonesia. Karena udah tengah malam di sana. Sama-sama. Selamat tidur ya. Atau mau begadang Iya, lagi Mas, nih? enggak. Kalau aku sih memang jam-jam segini belum memang istirahat Mas, karena biasalah namanya mahasiswa kan kita biasanya itu aktifnya onnya di malam hari. Gitu. Makasih juga loh buat ini RRI Voice Indonesia sudah undang saya, sudah undang kami untuk berbagi keseruan terkait euforia selama World Cup di 2022 ini. Oke, Mas Kresna, thank you dan salam ya untuk teman-teman pelajar di Indonesia yang ada di sana. Siap. Terima kasih, Mas. Have a nice day. See you. Oke, pendengar Voice of Indonesia, itulah tadi Kresna Febrianto, pelajar Indonesia yang ada di Portugal, dan kita udah sharing nih gimana sih keseruan di sana. Dan tentunya juga kita harapkan gak cuma seru di sana, tapi juga seru di Indonesia, dan siapa tahu bisa lebih seru lagi kalau Indonesia finally bisa join ke FIFA World Cup. Tetap bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.